Baik, sahabat sehat holistik dimanapun Anda, ini harus menjadi catatan buat teman-teman yang berprofesi tadi Pak Puji menyampaikan, yang pekerjaan hari-harinya di depan komputer 8 jam setiap hari, ini ada spesifikasi produk kopi yang bisa untuk dikonsumsi ya Pak. Karena image-nya itu nih para admin ini kebanyakan, wah katanya kalau minum kopi itu tidak ngantuk begitu. Dan juga para pekerja, terutama teman-teman yang mengembangkan atau memiliki usaha kafe kopi. Nah, silahkan, Pak Puji terbuka nanti ada kelas khusus untuk misalkan barista begitu. Jadi baristanya kaitannya dengan rasa kopi, bukan rasa kopi yang kaitannya dengan merasakan kopi yang Betul. testernya model kayak gitu, tapi lebih kepada rasa yang kopi sesudah itu diulik ya, kopinya sesudah diulik dengan teknik tertentu, kemudian rasanya seperti itu, kemudian arah kerjanya kemana, kita mau arah kerjanya kemana, itu seperti ya, artinya basically mereka sudah memiliki pengetahuan tentang rasa taste kopi. Iya, itu sudah. Ini additional knowledge lah buat mereka ya. Ini lagi kita coba kembangkan sebenarnya di kopi hitam, karena kopi latte sudah kita banyak varian. Nah, kopi hitam itu sudah berapa kali saya coba, paling bagus memang dia dicampur dalam posisi kayak direbus. Kalau mereka kan barista direbus, jadi direbus, kemudian rempah yang digunakan itu dicampurkan, itu memberikan rasa, kemudian terus ditambah gulanya kan terakhir, memberikan rasa, kemudian energi. Tapi kalau nggak dikasih gula itu kok rasa kopi sama rempah itu kuat, terlalu kuat, jadi mungkin tidak enak pada peminum kopi hitam tanpa gula. Nah, ini diperuntukkan bagi penikmat kopi yang pakai gula. Nanti dia punya rasa kopi hitam yang unik. Misalnya yang kondisi fisiknya lemah, limpahnya lemah, biasa minum kopi kembung, jadi tidak kembung. Biasa minum kopi ngantuk, nggak jadi ngantuk. Energinya bisa terus semalaman saya bisa nggak tidur kalau minum kopi yang sudah campuran itu. Tapi kalau kopi saja malah ngantuk. Tapi betul Pak Budi, saya itu kadang kan kalau di orang-orang itu ya, image orang itu bahwa kopi itu membuat kita tidak ngantuk. Tapi terkadang saya minum satu kopi, minum kopi ini memang tidak ngantuk, tapi di lain waktu saya minum kopi yang berbeda, kok ngantuk tetap gitu ya. Iya. Memang karena kondisi fisik saat itu lagi berbeda. Baik. Tapi intinya tubuh kita menunjukkan bahwa reaksi ke kopi itu di tengah-tengah, saat kita drop kita ngantuk, saat tidak drop kita energinya naik. Nah, untuk meningkatkan energi kopi itu ada bahan tertentu. Nah, untuk kemudian menurunkan energi kopi juga ada bahan tertentu. Misalnya saya minum kopi supaya nggak tidur, supaya bisa tidur, jadi nggak terlalu ngantuk. Itu ada bahan yang bisa mereduksi. Jadi pengetahuan tentang kopi itu dulu harus dipahami, baru kemudian mencampurnya dengan apa, itu baru dia akan mengerti. Ketika bahan utamanya dia mengerti. Meskipun secara basically sifat dan karakter dasar dari kopi tadi sudah tetap disampaikan sama. Nanti ada perbedaan misalnya robusta dengan arabica. Sifat asam yang muncul itu, rasa pahit yang lebih dominan pada robusta gitu, itu akan mempengaruhi sifat karakter kerja. Terus cara menyampurnya dengan bahan apa, itu asik kalau dibahas itu. Kemudian kan fenomena yang sekarang kan minum kopi dengan es. Kan biasanya kopi itu biasanya tanpa es ya, karena dia diminum hangat. Itu. Betul. Nah, orang sekarang kan ya mau-maunya dia lah gitu. Kalau setiap hari Pak, karena banyak loh Pak, setiap hari minum kopi yang notabene itu sudah dicampur dengan es, sudah dalam bentuk kemasan gitu ya, plastik sekarang cup itu. Ya, itu kan sifat es itu kan dingin. Iya. Nah, itu kalau sering diminum sehari berapa kali misalnya, tubuhnya itu kan dihantam dengan hawa dingin yang terus-menerus. Itu satu organnya juga melemah. Di samping kopi itu sendiri sifatnya dingin kering. Nah, udah dingin, basah ketemu dingin kering. Terus kalau dia latte itu menimbulkan lembab. Maka dingin kering ketemu lembab, itu sudah nggak karuan di dalam tubuh. Itu
Karena notabene tubuh kita ini kan secara fisiologis kan sudah ada angkanya ya Pak ya. Berarti ketika suhu tubuh kita itu fisiologis 36, 37 misal gitu. Ketika orang ini habit kebiasaan tiap harinya minum kopi yang combine dengan es yang notabene karakter kopi seperti demikian Pak Puji, ini bisa memaksa tubuh untuk ngedrop ya suhunya kan Pak. Iya, karena ada bahasa saya lihat di ini kan dibahas di jurnal artikel bukan di kedokteran di apa ya di televisi bahwa itu hoax gitu. Hoax itu bahwa apa namanya jika minum es itu tubuh jadi apa gemuk jadi itu kan terus tubuh itu karena tubuh itu punya kemampuan untuk menetralisir daripada betul nggak salah, tapi pertanyaan berikutnya kalau terus menerus betul ada namanya kondisi kelelahan juga Pak, ya? Misalnya dalam kondisi seperti dia sedang lelah minum ini jadi dihantam dari berbagai macam setiap saat ya mesti masalah. Kita makan cabai ya kuat, tapi kalau sehari terus menerus makan cabai dosis besar yang melebihi kapasitas tubuh kita bertahun-tahun, apa yang terjadi? Kan seperti itu. Jadi kita bukan bicara sekali, 2 kali, kita bicara kebiasaan habit lah, kebiasaan orang tersebut. Jadi kita melihat seperti itu, bukan kemudian sekali aja. Karena tubuh kalau cuma sesekali itu masih netralisir bisa. Yang pada akhirnya ini pun pada akhirnya nanti menjadi faktor pendukung timbulnya gangguan masalah. Nah ini kadang tidak dibahas, tidak dijadikan perhatian bahwa kebiasaan karena hakikatnya minuman utama manusia itu air putih. Betul. Kalau ciptakan itu ya air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh yang terbanyak. Betul. Yang lainnya ada buah, ada sayur, dosis sedikit. Karena beda. Air putih itu beda dengan air yang ada di buah-buahan itu beda. Kandungan zatnya berbeda. Sifat karakternya berbeda. Maka bahan utama pemenuhan air putih dalam kita sekaligus untuk membersihkan, menggelontor sesuatu yang buruk, yang sisa-sisa yang ada di tubuh kita ya air putih. Nah kalau kita minum teh sering, minum kopi sering, itu bukan minuman alamiah. Ada konsekuensinya. Itu masalah. Makanya kan kalau saya boleh minum kopi, maka di luar negeri ketika kita pesan kopi mesti dikasih air putih 1 gelas, 1 cangkir kopi. Betul, mesti di sampingnya dikasih air putih 1 gelas lebih besar dari kopinya. Perlu menetralisir. Betul. Kalau di Indonesia kasih kopi sambil ditawari kopi yang kedua. Nah, kan gitu. Kalau enggak Indonesia lebih canggih lagi. Kalau Cina minum teh itu 1 sloki, Indonesia 1 gelas besar. Nah, terus disiapin juga untuk dicok gitu. Kultur di Cina begitu Pak ya, konsumsi kopi itu. Kopi nggak ada yang model kayak gitu aslinya. Indonesia aja kalau niru itu hebat. Kopi juga sama kan, sedikit kan, cangkirnya kecil. Tapi di Indonesia minum kopi. Betul, kalau lihat kan cara minumnya aja kan begini Pak ya, kalau di Cina itu saya lihat kalau itu teh, kalau kopi masih cangkirnya kecil. Iya betul. Kalau Indonesia cangkir minimal yang 250. Padahal kalau kopi itu sekitar 100 mili lah. Betul. Nah itu 250 itu paling kecil. Kadang pakai gelas yang gede lagi yang 250 itu 200 ya 250 sampai 300. Jadi maaf Pak Puji ya kalau bisa dikatakan teman-teman nih pecinta kopi berarti kita ini hanya memuaskan selera ya Pak. Iya betul. Karena disitulah kembali ada aspek-aspek psikologis yang kita harus ketahui bahwa tubuh itu memiliki keterbatasan, jangan sampai masuk pada situasi terporsir itu Pak. Betul. Ya bagi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji. At least teman-teman memiliki kebiasaan minum kopi setiap hari. Nah itu tadi harus ada perimbangan konsumsi air putih ya Pak. Air putihnya sehari ini ya kan tergantung cuaca kan. Kalau misalnya hawanya dingin biasanya air putihnya kurang. Nah ngejarnya dia minum teh, minum kopi. Betul. Kalau teh itu lebih cocok di musim panas sebenarnya. Kalau teh ya, teh cocoknya di musim panas. Dan kopi itu cenderung ke musim dingin itu.
Walaupun sebenarnya kopi itu juga ada sifat, karena sifat keringnya tadi, Iya. sifat mendinginkannya itu lebih dingin di tehnya dibanding kopi. Sifat keringnya itu ketika musim dingin itu menjadi satu korelasi yang baik ya. Iya, keringnya. makanya dia nurunkan suhu. Betul. Maka kalau minum obat pada musim musim panas pakai teh gak apa-apa, tapi musim dingin tidak boleh. Nah, kalau kopi karena dia sudah disangrai, sifat hangatnya itu muncul karena sanggrean tadi. Iya. Kan teh nggak disangrai. Betul. Kecuali ada teh disangrai biasanya lebih hangat dibanding yang dijemur biasa. Itu gambarannya kayak gitu. Jadi kita kembali bahwa Harus minum, proporsional. makan apa saja, minum apa saja sesuai fitrahnya kita. Harus Bagaimana proporsional. Allah itu menciptakan tubuh ini, kemudian ke tubuh ini dipeliharanya bagaimana. Betul. Jangan kemudian kita memelihara tubuh ini dengan kacamata kita, bukan kacamata Allah yang punya itu. Nah ini salah. Maka kembalikan semua cara berpikir kita menurut fitrahnya, menurut bagaimana Allah menciptakan tubuh ini. Betul. Maka kita akan sehat. Pak Puji, ini barangkali selain dari konsumsi yang rekomendasi dari Pak Puji ya bagi teman-teman pecinta kopi, oke lah, salah satunya adalah air yang harus teman-teman kalau sehari ya kurang lebih 2 liter gitu ya Pak Puji. Juga apakah memungkinkan ya sebagai satu balance gitu kan, kebanyakan yang pakai es nih sekarang kopi itu Pak. Apakah ada korelasinya kalau teman-teman pecinta kopi itu selain dengan dia konsumsi air yang cukup, juga mungkin sekali-sekali minum kopinya yang panas gitu. Iya, jadi kita kembangkan kopi. Yang kopi itu ketika misalnya toh dicampur air dingin, Iya. begitu suhu es yang di dalam tubuh itu kan dingin, terus membekukan seluruh yang masuk ke dalam itu. Iya. Dia agak jadi beku, agak mengkerut itu. Betul. Nah, ramuan yang dimasukkan atau komposisi yang dimasukkan itu ketika dia sudah masuk terserap di dalam darah, dia bekerja untuk membuat panas, mempercepat proses ini jadi mengembang lagi. Betul. Jadi betul-betul sangat berbeda ketika kopi itu dihidangkan dengan es, dengan kopi dihidangkan dengan air panas ya. Beda. Ketika masuk di darah, wah teman-teman. Nah, makanya kan ini saya juga lagi mikir ya, walaupun ini sebenarnya bukan satu-satunya yang kemudian yang harus dikerjakan, tapi melihat habit kebiasaan, kita mencoba menghadirkan kopi yang seperti itu. Lebih baik sih kopi dalam posisi hangat lebih bagus itu. Tapi ketika ada yang kayak gitu, bagaimana kita menetralisirnya kebiasaan itu tidak terlalu jelek lah. Iya, betul. Seperti saya juga mikir bagi orang senang es krim, bagaimana minum es krim, makan es krim itu Tetap selesai dia tubuhnya langsung menghangat, menetralisir sifat itu. Iya, betul. Nah, itu Yang kan tadi salah satu betul. solusi melihat Iya. Tapi kemudian solusi itu jangan dijadikan menjadi kebiasaan. Iya, betul. Iya. Istilahnya sesekali kamu minum ini tidak ada masalah, tapi kalau terus menerus juga bermasalah. Memang benar sih Pak Puji, karena pecinta kopi ini kan heterogen Pak. Ini sekarang anak-anak muda, milenial, kalau kita lihat di kafe-kafe itu kan anak-anak muda, milenial ya seusia Mas Fajar lah gitu ya. Ya kalau Mas Fajar mungkin bukan milenial ya Pak, masih balita, bukan balita ya, sudah remaja tua lah gitu ya. Jadi kebanyakan memang masih sangat muda, milenial yang nongkrong-nongkrong di Karena sekarang kan wifi gitu loh Pak. Itu kan gaya ya, sebenarnya kadang bukan kebutuhan mereka. Itu hanya ketika jadi gaya hidup sudah seperti itu, mereka pertemuan dengan teman-temannya di situ. Ngobrol gitu. Ini teman-teman yang memiliki kafe kopi, alangkah baiknya kita melihat aspek-aspek ini nih. Ada sesuatu nilai yang dibela begitu ya. Kafe itu. Dari kafe itu standarnya dirasa aja semua. Iya, betul. Ya. Dirasa aja cara. Nah, kita mencoba menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya pingin juga kita buat kafe tapi agak berbeda gitu. Karena kalau kafe ya tadi kan yang pembicara kita kopi amati kita kopi ATM kopi amati, tiru dan modifikasi. Nah, rata-rata kayak gitu. Akhirnya apa? Yang bertahan itu yang bisa membuat sesuatu. Kadang yang pertama muncul itu bisa dihantam sama yang kedua. Karena apa? Sudah ditiru dia. Iya, betul. Ya, tapi kalau kita membuat sesuatu yang baru,
yang sulit ditiru. Iya. Nah, ya itu yang jadi. Nah, baik teman-teman pemilik kafe kopi ini silakan bisa merapat nih Pak. Karena Paling tidak, tapi semua sistem yang ada di dalam formulasi dan juga brand nanti adalah milik Pak Puji ya. Boleh Pak, boleh Pak. kalau enggak ya beli aja. Oh, beli aja. Beli aja. Oke, nanti teman-teman bisa Jadi merapat. kemudian diajari cara ngeraciknya. Iya. Kayak misalnya kopi hitam ya. Saya udah berapa kali ngeracik dengan bahan. Ini kopi kita rebus dicampurkan. Terus disaring dengan saringan kopi itu, kemudian dikasih gula pasir. Rasanya itu sampai dinginnya itu rasanya masih enak, manisnya itu manis berbeda. Tapi Terus di badan nyaman gitu. Tinggal nanti ada penetralis, misalnya kopinya kering. Iya, betul. Itu bisa kita campurkan. Kalau kita udah pakai ramuan rempah yang macam-macam. Iya. Ini orang tubuhnya terlalu kering itu, supaya kopinya nggak terlalu kering bisa dicampur dengan bahan itu.